Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setiawan Shah, dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia, NIDN 02 13 098401. Nah, di sini saya akan memberikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen 2023. Nah, di sini mata kuliah yang akan saya ampuh yaitu pemrograman web yang menganut sistem delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah ini mempunyai SKS 3 dengan durasi waktu 120 menit sebanyak 32 pertemuan. Ya, tujuan kita dalam mempelajari pemrograman web yaitu membangun sebuah aplikasi berbasis web dengan menggunakan sebuah framework. Nah, kenapa kita harus menggunakan sebuah framework? Kita mempunyai alasan tertentu untuk menggunakan sebuah framework tersebut. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir secara logis. Nah, ini karena dalam dunia web programming kita akan dituntut menggunakan bahasa pemrograman dan membutuhkan logika agar program yang kita buat bisa berjalan dengan baik. Jadi, kemampuan berpikir logis kita sangat diperlukan dalam membangun sebuah program. Kemudian selanjutnya, mengembangkan cara berpikir secara sistematis. Setelah dapat mempertimbangkan pembuatan sebuah program, nah kita akan menyelesaikan masalah dalam pembuatan aplikasi, yaitu ini dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman. Kita dituntut membuat aplikasi secara sistematis, sesingkat mungkin, sehingga perintah yang kita berikan terhadap sebuah bahasa pemrograman bisa dieksekusi dengan secara cepat. Selanjutnya, yang terakhir, melatih ketelitian terhadap detail perintah yang kita buat. Nah, ini akan mempengaruhi saat kita membangun sebuah aplikasi ketika perintah yang kita berikan itu terdapat error. Nah, kita butuh teliti dalam mengetik atau memberikan perintah secara detailnya, sesingkat mungkin dalam memberikan kode program, sehingga meminimalisir error yang akan kita berikan. Selanjutnya, aplikasi yang akan kita gunakan dalam pemrograman web ini antara lain, yang pertama kita akan menggunakan framework kode igniter atau sering disebut dengan CI. Kemudian tools lain, exam, kemudian tools untuk pembuatan kode programnya kita bisa menggunakan Visual Studio Code ataupun Notepad++. Nah, materi yang akan kita pelajari dalam satu semester, yang pertama, pengenalan web framework. Apa itu framework dan yang lain-lain. Yang kemudian yang kedua, kita akan mempelajari dengan yang namanya PHP dan PDO. Setelah kita paham dari dua tersebut, kita akan masuk ke konsep dari framework tersebut, di mana terdiri dari model, view, dan controller. Materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang create, read, update, dan delete dalam sebuah file upload. Kemudian kita juga akan mempelajari form validation, data grid, serta filtering dari page pagination. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari security dari sebuah login dengan menggunakan MD5. Materi selanjutnya user management. Dan terakhir kita akan membuat reporting dalam sebuah aplikasi. Nah, final project kita akan melakukan hosting dari aplikasi kita dengan menggunakan domain tertentu. Nah, kompetensi penilaian di dalam mata kuliah ini itu nilainya, ringnya untuk mendapatkan nilai A itu 90 sampai dengan 100. Kemudian nilai B 89 sampai dengan 87. Nah, itu dinyatakan lulus untuk mata kuliah pemrograman web. Jadi kurang dari itu, karena ini mata kuliah kompetensi, kalian diharuskan mengulang untuk tahun depan. Jadi silakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan grade yang dinyatakan lulus dalam mata kuliah ini. Oke, terima kasih.
Oke, saya buka. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita akan melanjutkan dari pembahasan tentang kontrak kuliah kemarin. Di sini kita akan mengenal tentang dari web programming. Ya, ini pertemuan pertama, saya akan mengenalkan sedikit apa sih itu web programming dan seperti apa nantinya. Nah, itu mungkin teman-teman sudah sering mendengar aplikasi berbasis web atau web programming. Nah, apa sih web programming itu? Ya, pemrograman web atau istilah kerennya namanya programming merupakan proses pembuatan atau instruksi untuk menciptakan aplikasi atau program berbasis internet yang dapat diakses melalui sebuah web browser. Nah, contohnya sering kita melihat aplikasi yang ada sering kita gunakan apapun itu ketika kita buka menggunakan web browser baik di handphone ataupun di laptop ya itu sudah dibilang aplikasi berbasis web. Kenapa saya bilang berbasis web? Ketika dibuka di web browser, ya itulah yang namanya berbasis web. Nah, banyak contohnya seperti di Teknokrat sendiri, kita sudah menggunakan yang namanya aplikasi berbasis web itu SIAKAT, Sistem Informasi Akademik, ataupun SPADA, Sistem Pembelajaran dalam Jaringan. Nah, itu adalah beberapa contoh aplikasi web yang sering kita gunakan selama ini. Kemudian pemrograman web, ya, sama tadi. Nah, ini adalah contoh yang lainnya. Selain sistem pembelajaran dalam jaringan, kemudian sistem informasi akademik, banyak contoh-contoh lain aplikasi yang berbasis web. Saya contohkan aplikasi perbankan. Kemudian ada aplikasi yang kita temui ketika kita mengakses dan yang lain. Kalau pertama kali kita mendaftar di Teknokrat ya, pasti ada aplikasi pendaftaran sama. Itu juga aplikasi yang dibuat berbasis web. Jadi kita sudah sangat familiar dengan yang namanya aplikasi berbasis web. Secara langsung dengan tidak langsung, secara kita sadari dengan tidak kita sadari, kita sudah banyak sering menggunakan aplikasi berbasis web. Contoh, apa itu ya? Ketika kita membuka sebuah web browser, ya itulah aplikasi berbasis web. Kita hanya bisa melihat dan mencoba. Nah, sekarang di mata kuliah pemrograman web ini kita akan membuat aplikasi tersebut. Bagaimana membuat aplikasi berbasis web. Nah, tujuan dari kita mempelajari ini, yang pertama kita memahami konsep dasar dari pemrograman web. Bagaimana konsepnya, bagaimana kita membuatnya, aplikasi berbasis web tersebut. Kemudian yang kedua, kita dapat mengembangkan keterampilan bahasa pemrograman kita. Ya, jadi mulai dari semester 1, 2 sampai dengan yang seterusnya kalian pasti sudah mempelajari berbagai jenis bahasa pemrograman. Nah, di sini ditambah lagi dengan pemrograman berbasis web. Kemudian tujuan yang selanjutnya mengembangkan kemampuan sebuah desain web. Jadi di sini juga kita akan membuat sebuah desain aplikasi berbasis web. Jadi tidak hanya sisi programmingnya yang kita buat, tapi sisi desain tampilan. Apakah tampilan tersebut bagus, sesuai, dan yang lain-lain. Oh, enak dilihat. Jadi kita tidak hanya membuat aplikasi web tersebut berdasarkan keinginan kita. Tapi kita lihat, oh, pewarnaan dari aplikasi ini cocok tidak? Warnanya kontras tidak? Ataukah terlalu terang? Nah, itu juga aspek yang harus dipertimbangkan ketika membuat sebuah aplikasi berbasis web. Kemudian selanjutnya, kita akan kita akan memahami sebuah konsep dari framework. Nah, ini yang lagi tren sekarang. Jadi, kalau saya flashback beberapa tahun terakhir, itu aplikasi berbasis web itu dibuat dengan menggunakan natif. Jadi mulai tren sekarang itu tahun 2000-an itu sudah berkembang di menggunakan sebuah framework. Jadi banyak framework yang bisa kita gunakan. Jadi kita membangun sebuah aplikasi berbasis web tersebut tidak membangun dari awal lagi. Jadi kita sudah menggunakan framework, kemudian tinggal kita custom
dan yang lain-lain. Jadi ketika menggunakan framework, kita sudah dibekali dengan sebuah library yang sangat banyak. Kita hanya tinggal mempergunakan library tersebut. Nah, selanjutnya ya terakhir ya mempersiapkan ketika nanti kalian sudah lulus dari teknokrat, kemudian bisa berkarir dalam dunia programming. Nah, apakah framework tersebut? Nah, framework merupakan seperangkat alat atau bisa dibilang tools, library, aturan, dan yang lain-lain yang digunakan oleh sebuah developer web untuk mempermudah pengembangan sebuah aplikasi. Kemudian framework ini juga membantu dan membangun aplikasi berbasis web secara cepat, aman, dan efisien yang menyediakan struktur kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, berbeda ketika kita membangun sebuah aplikasi web berbasis natif, ya pasti kita harus membangun dibuat dari nol, membangun database dan yang lain-lainnya. Kita harus mempersiapkan security-nya, kemudian desainnya dan yang lain-lain. Nah, tapi dengan menggunakan framework, kita sudah disediakan semua dalam satu bundle, dalam satu paket, sudah lengkap. Mulai dari model, kemudian controller, dan view, dan yang lain-lain. Kita hanya menggunakan. Tinggal kita custom dari aplikasi berbasis web tersebut. Jadi, di sini ada uh, highlight, saya bilang, membangun sebuah aplikasi yang cepat. Ya, kenapa cepat tersebut? Karena di framework itu sudah lengkap. Kita hanya tinggal menggunakan dan mengcustom. Jadi pekerjaan yang biasanya kita buat dalam waktu yang lama, ketika dengan menggunakan framework itu akan lebih cepat. Nanti juga kita akan berkenalan dengan bagaimana cara kita melakukan hosting. Seperti itu, menggunakan hosting dari aplikasi berbasis web ya. Jadi aplikasi berbasis web ini sebenarnya secara konsep bisa dibuat dalam dua sisi. Dari sisi online ataupun offline ya. Kalau online biasanya aplikasi ini akan kita hosting ke dalam sebuah domain atau server. Tapi ada juga aplikasi web yang hanya digunakan lokal. Misal di sebuah kantor menggunakan aplikasi berbasis web tetapi tidak bisa diakses dari luar kantor tersebut aplikasinya ya. Ya itu berarti aplikasi yang berbasis web emang disetting untuk lokal di area kantor tersebut. Jadi tergantung penggunaan nantinya ketika kita membangun sebuah aplikasinya. Oh, aplikasi ini yang mengharuskan kita buat online bisa diakses dimanapun, siapapun, baik dari luar ataupun dalam, selama 24 jam. Ataupun misalnya, ketika kalian sudah menjadi sebuah manajer sebuah perusahaan, kalian butuh aplikasi web, misal untuk sebuah presensi kehadiran pegawai. Nah, saya contohkan untuk presensi kehadiran pegawai akan sangat mungkin kita tidak buat secara online, tetapi kita buat secara offline hanya di seputar area kantor tersebut. Jadi ketika sudah memasuki area luar kantor, si karyawan tidak bisa melakukan presensi atau kehadiran. Ketika berada di dalam jaringan kantor tersebut, ya bisa melakukan presensi. Jadi aplikasi web ini tergantung dari kebutuhan yang akan kita buat. Nah, selanjutnya apakah keuntungan ketika kita menggunakan sebuah framework? Yang pertama, penghematan waktu. Jelas. Ya, kenapa saya bilang penghematan waktu ya? Membangun aplikasi dengan menggunakan framework dan tanpa framework itu lebih cepat dan lebih baik ketika menggunakan framework karena kita tidak perlu mempersiapkan library yang akan kita pakai. Kalau secara natif, library-nya harus kita download dulu, kemudian kita masukkan dulu, kita build-in dulu ke dalam dalam aplikasi web kita. Tetapi dengan menggunakan framework sudah lengkap dalam satu paket. Kemudian yang kedua, kode yang lebih konsisten. Ya,
Nah, ketika menggunakan framework itu menggunakan model dengan konsep pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming. Nah, lebih terstruktur, lebih tertata untuk bahasa penulisannya. Tinggal kita menyesuaikan eh, kode yang biasa kita bermain di native ketika menggunakan framework. Tetapi tidak akan jauh berbeda perbedaan dari sisi coding eh, secara native ataupun framework. Kemudian yang ketiga adalah keamanan. Seperti apa keamanan dalam framework ya? Framework menjamin sebuah keamanan yang lebih secure daripada native. Kenapa? Biasanya saya contohkan ketika menggunakan eh, akan masuk ke halaman pertama kali aplikasi di kalau kita biasanya login, nah itu biasanya di framework itu sudah menggunakan security yang sangat baik. Karena biasanya dia menggunakan konversi dengan menggunakan passwordnya. Biasanya framework itu lebih familiar dengan MD5 atau SHA. Mereka security di keamanan atau security di bagian login tersebut. Tetapi kalau menggunakan native, kita harus atur dulu. Oh, aplikasi kita ketika login kita akan menggunakan security-nya MD5. Jadi kita harus buat coding MD5 sendiri ataupun kita menggunakan SHA, kita harus buat. Tapi di framework sudah satu paket. Dia sudah menjamin keamanan dari sisi loginnya. Kemudian yang selanjutnya dokumentasi yang baik. Ya, jelas. Ketika menggunakan framework, semua dokumentasi yang ada itu secara baik. Ketika dengan menggunakan native, kita akan membuat database atau tabel secara manual. Kita buat dulu buka database-nya, kemudian kita buat tabelnya. Tetapi dengan menggunakan framework itu sudah disediakan. Jadi kita tidak harus berhubungan dengan database untuk membuat tabel, tetapi lewat framework tersebut kita bisa membuat tabel tanpa harus masuk ke dalam database yang kita punya. Jadi di tools framework kita bisa buat tabel tanpa harus masuk ke dalam database-nya. Kemudian selanjutnya pemeliharaan yang lebih mudah. Ya, dalam sisi maintenance, framework akan lebih mudah dalam membuat maintenance. Kenapa? Hanya beberapa bagian yang akan di maintenance dari sebuah framework tersebut. Misal, kita akan maintenance sebuah tabel. Jadi, untuk melihat atau membackup dari sebuah tabel itu hanya bagian build dari bagian controller yang akan kita maintenance. Jadi tidak harus membuka seluruh file yang ada. Jadi sudah ada skupnya. Oh, berhubungan dengan database kita akan bermain di namanya library controller. Ataupun berhubungan dengan tampilan, kita akan bermain di area yang namanya disebutnya view. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya komponen dan modul yang siap digunakan. Ya, ini poin penting dari sebuah framework. Sudah jadi satu dan kita tinggal custom untuk membuat aplikasinya. Jadi sudah disiapkan semua mulai dari nol, jadi kita tidak membangun dari nol lagi. Sebenarnya ketika menggunakan framework, kita itu bekerja setidaknya sudah 60% bekerja. 0 sampai dengan 60% itu sudah disediakan oleh framework tersebut. Jadi kita tinggal menambahkan sisanya, 60 sampai dengan 100%. Karena setengah pekerjaan kita sudah dipermudah oleh framework yang kita gunakan. Kemudian selanjutnya optimisasi pekerjaannya. Jelas ini berhubungan dengan yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Sedikit mempermudah pekerjaan kita. Nah, kemudian yang terakhir itu kemudahan dalam pengujian. Ya. Nah, ketika menggunakan framework itu kita akan lebih mudah ketika mengetahui sebuah error akan diuji, kita akan tahu, oh, ketika pengujian dilakukan di halaman A, kemungkinan ketika error itu ada di bagian controller ini, view ini, dan model ini.
Jadi tidak akan susah mencari error ketika pada saat pengujian. Jadi yang berhubungan saja, tidak harus, tidak seluruhnya yang ada dalam controller tersebut akan kita lihat atau kita buka. Nah, contoh dari beberapa framework yang ada, ini saya hanya sebutkan sebagian. Ada yang namanya Ruby, kemudian ada Django, kemudian ada React, kemudian Angular, Laravel, dan yang lain-lain. Sebenarnya masih ada banyak. Saya contohkan lagi, Code Igniter, kemudian dan yang lain-lain. Itu sudah sangat banyak framework yang bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi berbasis web. Jadi tidak hanya dari sisi menggunakan frameworknya. Kalau misal kalian lebih familiar dengan bahasa pemrograman Python. Nah, di Python itu ada versi webnya yang namanya Django. Itu punya satu paket dengan built-in dengan bahasa pemrograman Python. Jadi sudah sangat banyak dan familiar dengan bahasa pemrograman. Tinggal kita menyesuaikan framework yang akan kita pilih yang mana. Oh, saya lebih familiar dengan bahasa PHP nih dan terbiasa dengan native. Oh, berarti saya akan memilih misal Laravel yang akan saya gunakan frameworknya. Nggak masalah. Oh, misal saya lebih sebelumnya lebih familiar dengan Python. Oh, saya akan lebih memilih framework Django. Ya, silakan. Semua framework sama. Tinggal kenyamanan dan kebiasaan kita dengan dalam menggunakan framework tersebut. Jadi nggak harus ditentukan. Oh, nanti dalam pembelajaran di kelas di tugas akhir atau proyek akhirnya saya tidak membatasi misal harus menggunakan Laravel semua. Tidak. Silakan explore dengan kemampuan masing-masing, mau menggunakan Ruby, kemudian Django, React, dan yang lain-lain, silakan. Tapi mungkin yang akan kita pelajari secara bersama-sama dalam beberapa pertemuan, kita mungkin akan menggunakan Laravel atau kode Igniter. Ya, mungkin itu yang akan kita gunakan frameworknya. Tapi setelah itu silakan explore masing-masing. Nanti akan ada tugas akhir sebagai nilai UAS yang akan diekspokan. Nah, di situ boleh explore, silakan. Mau menggunakan framework apapun, bebas, tidak dibatasi pada saat pembelajaran di kelas. Misal di kelas kita gunakan Laravel, oh berarti tugas akhirnya harus menggunakan Laravel. Tidak. Misal ada kelompok yang ingin menggunakan Django, ya silakan, monggo. Tidak dibatasi dengan yang kita pelajari di kelas. Selanjutnya, penutup ya sebuah framework itu memiliki karakter, kekuatan dan kelemahan dari masing-masing framework yang ada. Jadi kita bisa memilih atau menentukan, oh saya mau pakai framework ini berdasarkan eh, kebiasaan saya dalam menggunakan sebuah bahasa pemrograman. Ya, diingat jangan memaksakan kita memaksakan menggunakan framework A, tapi kita sebelumnya belum paham dari dasar bahasa framework tersebut. Saya contohkan tadi, eh, kita akan belajar menggunakan Laravel. Tetapi ketika di mata kuliah sebelumnya, kalian itu terbiasa dengan em, bahasa pemrograman Python. Ya nanti pada saat pembelajaran nggak apa-apa. Kita akan samakan persepsi mengenal bahasa pemrograman apa menggunakan framework Laravel. Tetapi ketika di tugas akhir yang akan kalian buat nanti ya silakan gunakan framework sesuai dengan keahlian yang telah didapat sebelumnya. Oh, saya sangat terbiasa dengan apa Django karena sebelumnya belajar Python ya. Silakan, boleh. Tidak saya batasi untuk eh, framework yang akan digunakan pada saat tugas akhir. Kemudian, nah, semua framework hampir sama untuk pemenuhan kebutuhan proyek, yaitu
hampir memiliki sama, cuman kembali lagi ke kebiasaan dari sisi programmernya. Oh, kita biasanya dengan bahasa yang mana nih sebelumnya? Apakah menggunakan Laravel, Python, dan yang lain-lain? Tinggal kita yang memilih. Tapi ketika dari sisi pengguna, oh mereka tidak bakal tanya, ini pakai Laravel apa, framework apa? Mereka hanya akan lihat bagaimana aplikasi ini berjalan. Tapi pemilihan sisi frameworknya itu ada di sisi programmer atau kita yang membuat. Seperti itu. Ya, mungkin untuk pengenalan dari pertemuan pertama tentang pemrograman web cukup sampai di sini, sedikit gambaran apa yang akan kita buat dan apa itu pemrograman web dan framework. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, saya persilakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ainaya Kintan Maharani. Saya ingin Ya. bertanya, Pak, lebih mudah yang mana membangun web dengan framework atau dengan natif, Pak? Oh, membangun sebuah aplikasi dengan natif atau dengan framework, ya, seperti itu. Iya. Ya. Nah, ketika bagus, pertanyaannya sangat bagus. Bagaimana membangun sebuah aplikasi berbasis web dengan natif ataupun dengan framework? Nah, ini yang saya bilang pertanyaan yang bagus. Kenapa saya bilang pertanyaan bagus ya? Ketika dengan menggunakan natif, kita akan membuat sebuah aplikasi web tersebut mulai dari nol. Saya bilang tadi, nol sampai dengan aplikasi jadi sampai dengan 100%. Nah, itu bayangannya dulu ketika membangun aplikasi web. Ketika menggunakan framework, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita sudah dibantu dari 60% dari modul yang ada di framework tersebut. Jadi 60% pekerjaan kita sudah terbantu dengan menggunakan framework. Tinggal sisanya kita melengkapi fitur dari aplikasi yang akan kita buat. Jadi dengan menggunakan framework tersebut kita sudah sangat terbantu daripada membangun dari nol. Library yang lengkap dari sebuah framework, kemudian dari sisi security-nya, dan yang lain-lain itu sudah lengkap dalam satu paket. Jadi ketika kalian download framework di web browser itu biasanya filenya lumayan besar, sekitar 10 MB, 10 mega. Nah, itu satu paket built-in dari framework tersebut. Jelas? Ini ya. Jelas, Pak. Makasih banyak, Pak. Ada lagi? Silakan kalau masih ada. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, next pertemuan kita akan kita akan praktikum untuk pengenalan dari framework. Ya, mungkin untuk pertemuan pertama pengenalan dari web dan framework cukup sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan praktikum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.